Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Lama ya nunggu ibu ya? Tidak juga, Bu. Oke, ibu duduk sini deh. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu. Iya. Ya tadi ibu sholat sebentar ya. Ibu penasaran juga nih, tadi terima WA dari dia. Katanya ada yang mau didiskusikan sama ibu. Kira-kira apa nih yang mau didiskusikan? Iya betul Bu, mengenai ini Bu, keresahan saya mengenai penurunan angka melanjutkan di sekolah kita nih Bu, gitu kan ya. Untuk tahun ini dibandingkan tahun lalu itu ada penurunan Bu. Iya. Jadi kira-kira kedepannya nih biar meningkat lagi bagaimana? Jadi ada yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Iya, iya. Ibu juga kemarin tuh cuman lihat ada 2 anak yang diterima di PTN ya. Ibu sempat ini juga tuh greget juga, waduh ada apa ya sekolah kita tahun ini gitu kan. Iya. Jadi kira-kira masalahnya apa aja ya kira-kira ya Bu? Ya kalau menurut saya yang saya amati ya Bu ya, yang tentunya karena pandemi juga kan pasti berpengaruh pada banyak hal ya Bu ya, termasuk ya gaya belajar siswa, kemudian juga mungkin berimbas pada ekonomi keluarga mereka, sehingga kan jadinya minat atau motivasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu kan jadinya lebih sedikit gitu ya Bu ya. Apalagi kan mungkin tahun ke tahun biaya kuliah kan makin meningkat ya Bu ya. Nah, sedangkan kondisinya ekonomi belum mendukung gitu kan, jadi anak juga kurang motivasinya untuk melanjutkan. Jadi ya mungkin belajarnya juga ya yang penting ya masuk ke sekolah. Begitu ya Bu ya. Jadi dari minat sendiri sebenarnya tahun ini kita sudah kurang, sudah menurun Bu. Kemudian ya apalagi kan ya muncul juga tuh kanal-kanal online ya sekarang tuh yang artinya ya walaupun menurut anak ya walaupun tidak belajar formal di kampus, di perguruan tinggi, mereka bisa belajar secara mandiri atau otodidak gitu. Jadi ya dibandingkan dengan belajar di perguruan tinggi yang butuh biaya tentunya, waktu juga gitu kan, dengan belajar di kanal online kan dianggap lebih praktis begitu Bu ya, dari yang saya amati ya Bu ya. Itu kan masalah dari siswa ya. Iya. Nah kalau peran kita sebagai sekolah nih, kita punya masalah tidak untuk dampak dari penurunan anak-anak itu? Ya tentunya ada juga ya Bu ya, pastinya ya. Mungkin ya dari pandemi ini yang kita juga harus dipaksa untuk berubah gitu kan ya Bu ya. Dengan kondisi yang baru gitu kan ya, gurunya juga kan perlu belajar lagi ya Bu ya, bagaimana cara supaya anak tetap melakukan pembelajaran ya itu dengan baik gitu ya, tetap bersemangat dalam belajar. Itu juga kan gurunya harus berkreasi ya Bu ya, supaya minat anak dalam belajar juga meningkat. Artinya kita di sekolah itu ikut berkontribusi atas masalah tadi. Iya. Terus rencana dia untuk ini, untuk strategi tahun depan gimana? Rencananya ya tentunya kita itu harus meningkatkan minat belajar siswa ya Bu ya gitu ya, karena dari minat itu kan nanti muncul gitu kan keinginan untuk belajar lebih lagi gitu kan ya. Coba mungkin kita gali minat dan bakatnya gitu kan ya, tujuan belajarnya ke depannya mereka ingin apa sih gitu. Jadi kan kita bisa arahkan tuh ya Bu ya begitu. Nanti kita juga berikan gambaran prospek ke depannya dengan tujuan belajar mereka itu gitu. Oh nanti ke depannya begini nih kalau saya begini gitu kan, sehingga anak kan menjadi semangat. Kalau misalnya semangatnya muncul dari dalam diri kan biasanya itu lebih sulit untuk dipatahkan gitu kan. Jadi kalaupun ada tantangan gitu, ada hambatan yang dihadapin, mereka bisa menyelesaikannya. Nah, terus ini tentang daya dukung orang tua ke depan tuh, ya kira-kira gimana? Berarti kita juga harus jalin komunikasi dengan orang tua juga ya Bu ya, karena kan orang tua itu juga berkontribusi untuk kesuksesan anak ya, di sekolah dan di rumah itu kan sama-sama ingin yang terbaik buat anaknya ya Bu ya. Kita juga ingin memberikan yang terbaik untuk siswa kita, orang tua juga ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya gitu. Jadi perlu
ada jalinan kerjasama mungkin ya, menjalin komunikasi ya mengenai mungkin tujuan belajar anak ke depannya bagaimana gitu, bagaimana cara mendukungnya begitu. Dan nanti kan sekolah juga akhirnya kan bisa membuat gambaran program ke depannya nih buat pembelajaran yang efektif seperti apa ya, begitu ya Bu. Iya. Bagus itu rencananya tuh. Nah, untuk tahun ajaran baru nih kira-kira program untuk anak melanjutkan ini mau dimulai kapan nih waktunya? Ya kalau supaya belajar dari yang tahun ini ya Bu ya, supaya kedepannya lebih ada peningkatan, mungkin bisa kita mulai dari awal nih Bu ya. Kemarin juga tim kurikulum tuh sudah memulai langkah Bu, jadi coba kita telusuri gitu kan ya, minat untuk melanjutkan di siswa kita itu seperti apa. Jadi kita punya gambaran seberapa banyak sih siswa yang perlu kita bimbing lebih gitu kan ya Bu ya, supaya tujuan belajar mereka untuk bisa melanjutkan di perguruan tinggi itu bisa tercapai. Jadi apa tuh, mereka tuh sudah punya tujuan dari awal gitu ya, mereka mau kemana gitu. Betul Bu, jadi kan kita bisa arahkan gitu Bu ya, jadi nanti kita juga punya gambaran ke depannya yang dilakukan selanjutnya apa nih gitu. Jadi untuk tahun depan itu Bu Dia sudah punya data siswa yang akan melanjutkan. Ya sedang berjalan Bu, disiapkan. Gitu. Ya, dan setelah itu apa lagi rencananya? Ya kita tetap kawal ya Bu ya, karena kan ini kan programnya semoga sih bisa berkelanjutan supaya kan dari tahun ke tahun tetap meningkat ya Bu ya. Iya. Gitu. Jadi ya tentunya butuh kerjasama dari berbagai pihak ya Bu. Kalau dari Ibu sendiri ada yang diperlukan tidak? Kalau misalnya dari Ibu, karena Ibu mungkin bertanggung jawab sebagai wakil kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana ya kalau misalnya ada kebutuhan yang perlu dilengkapi gitu kan ya, yang perlu difasilitasi untuk siswa ya semoga bisa tercapai ya Bu ya. Ibu siap bantu. Nah, kira-kira nih dari program yang akan dilaksanakan tahun depan ini, nah siapa nih yang bisa mengkawal goalnya ya dari awal sampai akhir tuh, yang bisa mengkawal komitmen untuk sekolah kita supaya bisa meningkatkan angka melanjutkan ini, siapa saja? Ya tadi seperti yang saya sebelumnya sampaikan, tentunya kan karena ini juga tujuan yang besar ya, termasuk tujuan yang besar, artinya kita juga butuh kerjasama dari berbagai pihak, yang termasuk ya pastinya kepala sekolah kan, kita butuh dukungan kepala sekolah untuk menjalankan program-program yang ada di sekolah. Kemudian karena ini berkaitan dengan angka melanjutkan, artinya kita juga butuh kerjasama dengan tim kurikulum gitu kan ya. Nanti setelah ada survei mengenai minat siswa yang akan melanjutkan, kita bisa tindak lanjut dengan program pembelajaran yang efektif supaya siswa bisa mencapai tujuan belajarnya. Kemudian tentunya ya kerjasama dari guru-guru juga ya Bu ya. Perlu ya Bu ya. Kira-kira pembelajaran seperti apa sih gitu ya yang bisa membuat minat siswa untuk belajar itu menjadi tinggi, dan ketika mereka punya hambatan mereka itu bisa menanganinya gitu. Jadi gurunya juga harus kreatif ya Bu ya, supaya minat siswanya juga tinggi. Berarti tindak lanjut dari evaluasi kita tahun ini sudah berjalan ya, sudah bisa dilaksanakan ke depan ya. Ya mudah-mudahan ya pendapatan sekolah kita di tahun depan bisa meningkat ya, karena buat sekolah kita angka melanjutkan itu juga berpengaruh kepada nilai jual sekolah yang untuk sekolah ditanyakan oleh berapa banyak alumninya yang bisa lanjut ya. Ibu akan selalu dukung dia untuk bisa meningkatkan program. Ya, kalau ada masalah lagi jangan sungkan-sungkan untuk diskusi ya sama Ibu ya. Iya Bu, terima kasih juga udah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi sama saya gitu. Jadi saya punya gambaran-gambaran baru gitu kan, masukan-masukan baru untuk kedepannya supaya lebih baik. Oke, semangat ya. Semangat selalu. Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk waktu dan kesempatannya bisa diskusi sama Ibu sangat luar biasa saya. Oke. Udah, kalau gitu Ibu pamit dulu ya dia ya. Masih ada yang harus Ibu kerjakan ya. Nanti kalau ada waktu Ibu akan datang ke sini lagi gitu ya.
ada yang mau disampaikan sebenarnya? Iya, Ibu terima kasih waktunya ya Bu ya. Itu kan udah ngasih kesempatan saya untuk bisa berdiskusi mengenai penurunan angka lanjutan di sekolah kita. Semoga kedepannya ada peningkatan ya Bu ya. Iya, Dari amin. diskusi ini program-program yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya, Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih. Ya.